Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya menyampaikan penjabaran materi kuliah kita di semester 5 tentang fikih munakahat, yaitu kitab nikah. Sampailah pertemuan kita hari ini yaitu tentang kufu. Kufu itu artinya penyesuaian atau sesuai. Nah, di dalam syariat Islam, pernikahan itu bisa dilaksanakan kalau sudah sesuai, kalau sudah cocok, ya. Itu adalah salah satu syarat nikah. Dahulu ketika Islam belum masuk, ya, ke tanah Arab ini, mereka terkenal sebagai bangsa yang punya tatanan sosial yang tidak baik lah, begitu ya. Jadi bahkan sangat kurang baik. Beberapa peristiwa sudah banyak direkam sejarah tentang semerautnya, bahkan bisa dibilang kejamlah tatanan sosial pada saat itu. Nah, baik, itu tidak usah kita bahas. Lalu kufu itu sebenarnya apa? Nah, kufu itu artinya kafaah. Jadi kita lihat yang sering terjadi menjadi pertanyaan adalah kenapa para ulama itu harus mensyaratkan adanya kufu atau kafaah, penyesuaian dalam pernikahan. Nah, hal ini justru membuat Islam kembali seperti zaman dahulu, zaman jahiliyah, yang membeda-bedakan orang dengan sisi keduniaannya. Kadang-kadang yang kaya nikah harus sama yang kaya, bukan kufu itu yang dimaksudkan. Karena begini. Nah, di dalam syariat Islam, Nabi Allah Muhammad SAW itu beliau itu meninggalkan salah satu pesan warisan. Jadi namanya kafaah itu namanya penyesuaian. Pertama kita lihat diniha, agamanya dulu. Jadi artinya begini, imannya harus sama, kaidahnya harus sama, keyakinannya harus sama. Artinya apa? Bahwa Islam ya carilah pasangannya diniha, sesama agamanya. Lalu yang kedua apa? Nasabiha. Nasabiha itu nasabnya, keturunannya. Makanya ada salah satu di tanah air kita ini mengatakan bahwa nasab itu penting, keturunan itu penting, dilihat dari bibitnya, bebetnya, bobotnya. Artinya tingkat kesehatan keturunan itu harus kita tinjau. Nabi Allah Muhammad SAW itu sangat senang memperbanyak umatnya. Beliau tuh ingin umatnya lah yang paling banyak nanti masuk surga, kan kira-kira begitu. Nah, jadi bukankah itu membuat Islam itu kembali seperti zaman jahiliyah? Artinya membeda-bedakan orang dengan sisi keduniaan. Baik, kita lanjutkan kafaah. Kafaah itu secara etimologi adalah persamaan. Artinya bisa diartikan juga dengan makna sepadan, selayaknya. Maksudnya persamaan antara kedua calon mempelai ini, pasangan ini dalam hal strata dan statusnya, ya. Nah, menurut istilah para ulama fikih pun begitu. Tidak berbeda. Artinya dengan makna bahasa yaitu kesepadanan antara kedua calon mempelai pasangan sebagai bentuk pencegahan kecacatan dari beberapa aspek. Nah, kemudian kalau pertanyaan apakah kafaah ini harus menjadi salah satu perhitungan atau syarat dalam menentukan pasangan atau tidak? Ada jumhur ulama mengatakan 4 mazhab. Mazhabnya apa? Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, dan terakhir adalah Hambali yang mengatakan ya, kafaah adalah bagian dari syarat nikah, harus sesuai, harus cocok. Nah, berbeda dengan mazhab Zahiriyah yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya harus sesuai, harus syarat, kalau menikah harus dengan ini, dengan itu, tidak, mereka tidak. Nah, pendapat Zahir ini berpandangan bahwa muslim itu semua sama. Tidak ada yang membedakan sebagaimana ayat di atas, karena semua ini sama, maka siapapun boleh menikah dengan yang mana ia mau. Yang penting muslim. Nah, itu patokannya. Jadi wanita, katakanlah yang bandel, sah nikahnya dengan pemuda yang baik-baik. Pemuda yang baik-baik tadi yang mana? Rajin sholat, orangnya sopan. Begitu juga sebaliknya laki-laki, katakanlah laki-laki itu juga ya bahasa kita katakan playboy, orangnya mata belang, asalkan muslim. Berarti di sini dinihat tadi sesama agama, sama sesama muslim, sah dia buat menikahi wanita yang soleh tadi padahal dia bandel.
Nah, artinya si soleha ini tadi dapat menjaga auratnya, terjaga pandangannya, karena memang yang menjadi patokan ialah sesama muslim, atau tidak, kalau muslim maka tidak lagi birokrasi kafaah setelahnya ya. Nah, itu salah satu pengertian kafaah. Kenapa harus ada kafaah ya? Kenapa harus ada kafaah? Jumhur ulama tidak mengamini, tidak sependapat ya, bahwa melihat kafaah menjadi salah satu syarat dalam pernikahan, karena memang ada beberapa dalil yang menunjukkan. Misalkan begini, ada 3 hal yang boleh ditunda ya. Misalkan sholat kalau sudah datang waktunya, mayat kalau sudah siap dikuburkan, dan anak perawan kalau sudah ada yang kufu, yang sesuai. Nabiullah dengan tegas memerintahkan para orang tua untuk memeriksa dan meneliti dulu agamanya. Itu tadi, diniha, nasabiha, jamaliha, dan maliha. Jadi lihat dulu agamanya apa, kemudian keturunannya, nasabiha, kemudian jamaliha, keelokannya, kecantikannya, kegantengannya, baru terakhir maliha, mencari harta, kan gitu. Nah, Nabi Allah dengan tegas memerintahkan para orang tua untuk memeriksa, meneliti dulu agama, serta akhlak yang akan berniat melamar anaknya nanti bagaimana. Ini bukti kalau memang harus ada kafaah dalam pernikahan. Kalau tidak ada ya pasti Nabi Allah tidak memerintahkan, pokoknya Islam, kan begitu. Nah, selain hadis-hadis di atas, seorang ulama mengatakan bahwa secara akal pun yang namanya kufur ya sangat diterima, sesuai, karena udah cocok. Karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang kesamaan status dan kesepadanan strata antara kedua pasangan pasutri itu menjadi salah satu faktor keharmonisan keluarga. Iya. Jadi dalam tingkat pendidikan pun artinya begini, membuat suatu pasangan suami istri, dari jenjang pendidikan kita lihat juga, jangan orang yang sudah sekolahnya tinggi mendapatkan calon ibu anaknya, atau katakanlah calon istrinya orang yang tidak sekolahan, ini tidak seimbang jalan pemikirannya. Jadi harus kufu, harus sesuai, kan begitu. Nah, karena bagaimanapun kafaah itu punya pengaruh besar atas lancar tidaknya sebuah hubungan keluarga. Syarat ini menginginkan adanya maslahatan kebaikan ya dari hubungan pernikahan, maka kafaah adalah salah satu faktor yang mewujudkan menjadi perhitungan. Karena begini, dalam satu keluarga yang paling banyak bergaul membentuk pribadi anak adalah seorang ibu. Maka ibu anak nanti, maka maksudnya begini ya, ibu dari anak kita tadi haruslah orang yang betul-betul mempunyai iman yang tinggi, ilmu yang tinggi, tabiat yang tinggi, akhlak yang tinggi, supaya dapat membentuk kepribadian, terutama kepribadian muslim, kepribadian anaknya ya. Nah, kafaah untuk hak wanita kita lihat, karena jumhur ulama mengatakan bahwa kafaah menjadi tuntutan bagi pihak laki-laki, bukan perempuan. Kok yang laki-lakinya aja yang boleh, kan begitu. Artinya laki-laki itu harus menyepadakan dirinya pada wanita, bukan sebaliknya. Karena memang laki-laki tidak pernah mempermasalahkan status rendah istrinya, berbeda dengan wanita dan keluarga yang selalu mempermasalahkan status pria kalau ia lebih rendah.